Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Surya Munajjar dari kelas 3H. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai penerapan supertype dan subtype menggunakan aplikasi Oracle Data Modeler, mulai dari tahapan model konseptual sampai hasil pemodelan secara fisik. Baik, di sini saya akan membuat eh, konsepnya pertama, yaitu mengenai tiket kapal. Di sini entitas pertama adalah kapal dengan atribut ID kapal, nama kapal, jam keberangkatan, tujuan, dan entitas kedua yaitu agen kapal dengan atributnya ID agen kapal, nama, dan nomor telepon. Lalu entitas tiket, ya ini adalah supertype dengan atribut ID tiket, tanggal keberangkatan, nomor kursi, tujuan. Dan subtype-nya adalah tujuan dari kapal tersebut yaitu penipahan dan halang. Lalu entitas selanjutnya adalah penumpang dengan atribut ID penumpang, nama, dan nomor telepon. Selanjutnya entitas pembayaran. Ini adalah supertype dengan atribut ID pembayaran, tanggal pembayaran, dan harga tiket. Dengan subtype yaitu tunai, dalam bentuk uang tunai atau cash, dan harga tiket. Lalu dengan metode transfer yaitu mengisi nama penumpang, nomor rekening tujuan, harga tiket, dan status pembayaran. Baik, di sini pertama saya akan membuat entitas kapal. Pertama kita membuat entitasnya. Di sini kita bikin namanya kapal. Atributnya kita lihat lagi, ID kapal, nama kapal, jam keberangkatan, dan tujuan. Jadi yang pertama ini adalah ID kapal, nama kapal, tipe data logical, dan tipe source-nya nama kapal berarti varchar. Dan ini size-nya kita pilih 20 saja dan mandatory. Selanjutnya jam keberangkatan kapal. Lalu kita membuat atributnya. Yang pertama ID. Ini tipe datanya logical dan source type-nya integer. Lalu klik primary UID, kita tekan apply. Selanjutnya nama. Ini adalah nama dari agen kapal tersebut. Kita ada tipe data masih logical, dan karena dia nama berarti kita memilih varchar. Kita apply-kan lagi. Selanjutnya nomor telepon. Ini ID tiket. Ini logical dan source type-nya adalah integer. Kita ini pilih primary ID karena ini adalah yang utama. ID utamanya. Selanjutnya tanggal keberangkatan, nomor kursi. Masih tipe data yang sama yaitu logical dan integer. Mandatory karena dia angka, dan yang terakhir adalah tujuan kemana kapal itu berangkat. Di sini karena dia tujuan huruf, kita pilih varchar dan mandatory. Di sini size-nya kita masukkan 20 saja. Kita apply dan kita klik OK. Oh iya, di sini saya karena tiket ini adalah super type, oleh karena itu maka dia memiliki subtype. Dan subtype pada entitas tiket ini adalah tujuan. Berarti penipahan dan halang.
Tujuan atributnya adalah pertama panipahan, tipe datanya logikal, dan ini adalah varchar mandatory. Lalu kita apply. Selanjutnya halang. Tipe data logikal dan source type-nya adalah varchar mandatory. Kita apply-kan dan klik OK. Karena ini dia masih bentuk entitas atau masih sejenis dengan tiket yaitu super type, maka di sini kita pilih klik general dan super type. Karena dia ada masih bentuk super type, kita masukkan ke dalam tiket karena dia adalah subtype dari super type tiket. Kita klik OK. Nah, bisa teman-teman lihat di sini dia karena sudah subtype jadi tidak bisa keluar dari super type tiket. Oke. Selanjutnya kita membuat entitas tiket sudah entitas penumpang dengan atribut ID penumpang, nama dan nomor telepon. Kita bikin penumpang, entitas penumpang dengan atributnya yang pertama adalah ID, nama penumpang masih tipe data yang sama logikal, dan ini adalah varchar. Selanjutnya kita menambah atribut yaitu nomor di pembayaran tipe data logikal. Ini kita pilih integer dan primary UID, tanggal pembayaran dan harga tiket. Oke, kita apply-kan dulu. Selanjutnya tanggal, harga tiket. Kita pilih logikal, lalu integer dan mandatory. Kita apply dan oke. Di sini bisa teman-teman perhatikan karena ini adalah super type dan maka dia memiliki subtype. Jadi kita bikin entitas dulu yaitu tunai dan transfer. Berarti dia memiliki dua subtype yaitu tunai dan transfer. Oke, maka kita buat ini adalah tunai. Super type-nya subtype di dalam pembayaran dengan atributnya dalam bentuk uang tunai atau cash dan harga tiket. Jadi yang pertama uang tiket. Ini logikal dan source type-nya integer. Kita klik mandatory, apply, klik OK. Nah, di sini sama seperti yang saya buat pada entitas tiket. Jika ada subtype di dalam super type maka dia tidak bisa keluar. Jadi di sini kita ubah, perbesar ukurannya dan kita pindahkan ke bawah. Oke, dikecilkan dulu teman-teman. Kita atur bentuknya. Apalagi ini enggak diperpanjang. Oke. Selanjutnya subtype yang kedua adalah transfer dengan mengisi nama penumpang, nomor rekening, harga tiket, dan status pembayaran. Maka selanjutnya kita membuat entitas transfer.
yang akan dimasukkan pada super type pembayaran. Transfer super type, kita pilih super type pembayaran dengan atribut yang pertama nama penumpang, rekening, logical, dan source type integer. Ini adalah mandatory. Selanjutnya harga tiket dan status pembayaran. Oke, harga pembayaran. Apakah itu berhasil atau tidak, maka dia adalah varchar. Ini saya status penumpangnya dengan ukuran size 20. Selanjutnya status pembayaran varcharnya juga 20. Ini mandatory dan ini juga mandatory. Kita apply. Oke. Di sini transfer sudah berhasil kita masukkan ke dalam super type pembayaran. Kita perbesar. Ini kita arahkan. Teman-teman bisa mendesain dengan suka hati karena model pada data modeler ini kita mendesainnya secara manual. Oke, setelah kita membuat entitas pada masing-masing tabel, maka kita membuat relasinya. Di sini saya akan menggunakan one to many, yaitu pada entitas kapal menuju agen kapal. Oke, ini kita klik OK. Ini adalah relasi one to many, yaitu jika dibaca maka menjadi satu kapal bisa memiliki satu atau banyak agen kapal. Sementara satu atau banyak agen kapal bisa bekerja di dalam satu kapal. Oke, selanjutnya menggunakan relasi one to many lagi dari kapal ke entitas tiket. Kita klik OK. Di sini jika menggunakan relasi one to many, maka dibaca sama seperti pada tabel kapal ke agen kapal, yaitu satu kapal bisa menjual banyak tiket atau satu atau lebih dari banyak tiket, sementara banyak tiket hanya bisa atau dapat dijual oleh satu kapal. Selanjutnya ini kita geserkan lagi. Selanjutnya menggunakan relasi one to many lagi, yaitu agen kapal ke penumpang. Di sini agen kapal bisa melayani satu atau lebih penumpang, sedangkan sementara banyak penumpang bisa dilayani oleh satu agen. Selanjutnya kita menggunakan relasi one to many lagi. Di sini dari penumpang ke tiket. Kita menggunakan target opsional. Oke. Karena dia menggunakan target opsional, maka dibaca penumpang bisa membeli satu atau lebih tiket, dan tiket bisa dibeli satu atau lebih dibaca ulang. Satu penumpang bisa membeli satu atau lebih tiket, sementara
banyak tiket bisa dibeli oleh satu penumpang. Karena dia opsional, berarti penumpang ini bisa membeli dan bisa tidak. Karena dia opsional. Setelah itu penumpang melakukan pembayaran. Berarti dari penumpang ke entitas pembayaran. Di sini kita klik OK. Di sini jika dibaca satu penumpang bisa melakukan banyak pembayaran, satu atau lebih, dan sebaliknya banyak pembayaran hanya bisa atau dapat dilakukan oleh satu penumpang. Kita ubah sedikit. Setelah kita membuat entitas ini, maka kita generate dengan menekan tombol ini. Kita kecilkan, lalu klik engineer. Maka bentuk fisiknya seperti ini yang bisa teman-teman lihat. Ini saya akan memperbaiki tabelnya, mungkin saya skip sebentar. Baik, setelah saya memperbaiki bentuknya, di sini saya akan menjelaskan dari entitas kapal. Di sini bisa teman-teman lihat, ini entitas kapalnya ada huruf P, yaitu primary key, dimana ini adalah yang utama pada tabel ini. Selanjutnya, pada agen kapal terdapat primary key dan foreign key, yaitu foreign key ini adalah sebagai foreign key ini adalah yang menghubungkan dari tabel agen kapal dengan tabel kapal, yaitu pada primary key kapal dan ID kapal. Selanjutnya pada relas entitas tiket, di sini primary key-nya adalah agen tiket, bisa teman-teman lihat, dan foreign key-nya tiket kapal dan tiket penumpang. Berarti dia terhubung kepada dua relasi atau dua tabel. Yang pertama yaitu terhubung kepada tabel kapal, ID kapal. Berarti dia terhubung kepada tabel kapal yang ini. Selanjutnya foreign key yang kedua, bisa teman-teman lihat tiket kapal. Berarti foreign key ini yang menghubungkan antara tabel tiket dengan tabel penumpang. ID penumpang. Setelah itu bisa teman-teman lihat lagi pada tabel penumpang. Ini dia memiliki satu primary key yaitu ID penumpang dan foreign key agen kapal. Jadi di sini primary key-nya adalah penumpang, ID penumpang, dan foreign key-nya adalah agen kapal, ID agen kapal. Selanjutnya pada entitas pembayaran. Di sini ID pembayarannya adalah primary key dengan atribut dia terpisah dan ditampilkan. Maaf, sebelum tadi saya lupa menjelaskan, varchar 2 integer, ini varchar, ini adalah atribut teman-teman. Jadi saya lanjutkan kembali. Di sini primary key-nya adalah pembayaran, ID pembayaran, dan foreign key-nya adalah penumpang, ID penumpang. Ini yang menghubungkan antara tabel pembayaran kepada tabel penumpang. Dan juga pada subtype, di dalam supertype ini juga memiliki
primary key dan foreign key, yaitu adalah pada ID tiket, pada super type tiket dan subtype tujuan. Ini adalah primary key dan foreign key-nya terletak pada ID tiket. Selanjutnya pada super type pembayaran, di mana masing-masing subtype memiliki primary key, foreign key masing-masing. Yaitu pada subtype tunai terletak pada ID pembayaran, dan foreign key tunai pembayarannya juga terletak pada ID pembayaran. Selanjutnya pada subtype transfer juga seperti subtype tunai, foreign key dan primary key-nya terletak pada ID pembayaran. Mungkin sekian dari saya. Apabila masih terdapat kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.